Nama budaya, nama saya Jason Michael dengan NIM 200406080. Saya adalah mahasiswa jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Stambu 2020. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih dampak dari perkembangan iptek bagi masyarakat maupun dalam segi agama Buddha. Seperti yang kita ketahui, di negara berkembang sudah banyak beredar tentang perkembangan iptek, terutama dalam bidang teknologi. Perkembangan iptek ini berkembang seiring berkembangnya zaman ke zaman, yang membuat manusia semakin kreatif sehingga mengembangkan sebuah teknologi menjadi canggih. Tetapi, perkembangan ini juga memiliki dampak negatif dan dampak positif yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun dalam ajaran, terutama dalam ajaran agama Buddha. Berikut adalah dampak-dampak yang terjadi pada perkembangan iptek. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif dari perkembangan iptek sangatlah banyak. Contohnya dalam kasus sekarang ini, yaitu mewabahnya virus corona, sehingga anak-anak maupun mahasiswa harus menunda pembelajarannya secara bertatap muka. Tetapi, karena adanya teknologi berupa Zoom, Google Meet, Teamlink, dan lain-lain, anak-anak dapat belajar daring ataupun online. Contoh lainnya, pada zaman sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen maupun guru. Contohnya yang paling sering dipakai itu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain yang dapat membantu pekerjaan mahasiswa ataupun siswa. Sehingga mahasiswa maupun pelajar tidak bersusah payah lagi menulis tugas yang sudah diberikan, tetapi bisa dengan mengetiknya saja. Dalam segi agama Buddha, perkembangan ini juga memberikan dampak positif. Contohnya juga saat ini sedang mewabahnya virus corona yang membuat masyarakat yang menganut agama Buddha tidak bisa pergi ke vihara dan lain-lain. Sehingga dengan adanya iptek, mereka sekarang juga bisa melihat live di YouTube yang membicarakan ataupun membahas yang berkaitan dengan vihara. Perkembangan ini juga membuat para masyarakat yang menganut agama Buddha menjadi lebih gampang membaca cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci agama Buddha dengan menggunakan Google. Sudah banyak ditulis di sana, tidak perlu repot-repot lagi meminjam ataupun mencari artikel tersebut kemana-mana. Selain itu, perkembangan iptek ini juga memudahkan beberapa mahasiswa maupun pelajar dalam belajar. Contohnya, saya adalah seorang mahasiswa jurusan Arsitektur Fakultas Teknik USU semester pertama. Pastinya, saya masih butuh yang namanya pengarahan baik dari dosen maupun internet, dan juga teman-teman saya jika tidak terdapat di internet maupun tidak diberitahukan oleh dosen. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, memudahkan saya mencari cara-cara ataupun langkah-langkah dalam menggambar sesuatu, maupun mencari ukuran-ukuran standar sebuah bangunan maupun perabotan. Ataupun jika tidak ada di internet, saya bisa menanyakannya ke teman-teman saya melalui media chatting yang biasa dipakai di WhatsApp, Instagram, Line, dan lain-lain yang memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya. Perkembangan iptek ini sangatlah berdampak besar bagi saya, karena jika tidak ada perkembangan ini, saya mungkin kehilangan informasi atau tidak mendapatkan informasi yang penting yang tidak saya ketahui dari teman-teman saya maupun dari internet dan juga dosen. Tetapi, dampak perkembangan dari iptek ini juga memiliki sisi negatif. Contohnya, saat kuliah online ataupun belajar online atau yang bisa disebut dengan daring, masih banyak mahasiswa ataupun pelajar yang mematikan kamera dan memilih untuk bermain handphone, sehingga tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh dosen maupun guru yang mengajar. Contoh lain dalam sisi agama adalah banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat di Medan, yang terlena dengan bermain game sehingga melupakan ibadah ke gereja, vihara, masjid, maupun tempat ibadah yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak positif dan negatif perkembangan iptek dalam masyarakat maupun dalam agama Buddha khususnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.